Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Yasin. Kali ini saya akan mereview kerajinan ikon Kota Blitar, yaitu kendang jimbe. Mungkin bagi teman-teman belum tahu apa sih kendang jimbe itu. Nah, penasaran kan? Makanya saya akan kasih tahu, kendang jimbe adalah merupakan alat pukul musik yang biasa digunakan untuk alat musik khas komunitas tertentu, misalnya reggae, dan biasa digunakan pada acara keagamaan, dan juga sebagai pendukung alat musik modern. Seperti saat ini kita sering mendengarkan atau melihat ya, ada musik-musik koplo ya, saat ini. Bahkan kendang jimbe juga bisa digunakan sebagai pajangan dalam suatu ruangan agar ruangan terlihat lebih indah dan menarik. Nah, sekarang asal usul kenapa kok disebut kendang jimbe? Nah, mungkin belum ada yang tahu. Alat musik kendang jimbe ini berasal dari benua Afrika. Konon, alat musik ini muncul di kerajaan Mali sekitar abad ke-12 dan menjadi alat musik pukul yang paling terkenal di Afrika dari alat musik pukul lainnya. Terus ini mengapa kok disebut asal usul mengapa ini kok diberi nama kendang jimbe? Mengapa disebut kendang jimbe? Ternyata ada makna di balik ejaan sebuah nama, yaitu berasal dari kata ankejebe. Ankeje, maaf. Ankeje, jadi ya, yang artinya semua orang berkumpul bersama-sama. Jadi dulu ini melambangkan suatu kebersamaan. Jadi semua orang berkumpul pada satu tempat untuk merayakan suatu kegembiraan, menggambarkan suatu kesenangan. Namun saat kedatangan penjajah asal Perancis, ejaan de jembe pun diubah menjadi jembe. Namun saat masuk ke Nusantara, alat musik satu ini disebut kendang jimbe. Nah, bahan baku utama untuk pembuatan kendang jimbe ini adalah kayu mahoni, terus tali. Ini bermacam-macam talinya. Kalau kendang yang kecil, kendang seperti ini talinya tali gembos kalau di sini menyebutnya, atau tali sepatu, tapi ukurannya kecil. Terus kalau yang untuk besar itu sekitaran yang kendang yang panjangnya 40 cm ke atas, itu memakai tali alvin. Sedangkan untuk ini menggunakan kulit kambing. Jadi bahan bakunya cukup simpel sekali, cukup kayu mahoni, tali alvin atau tali gembos juga bisa, disebut tali sepatu juga bisa, dan juga ini kulit kambing. Ini kendang jimbe itu ada banyak sekali ukurannya. Dari mulai yang segini, ini kalau tidak salah 10 cm. Ini biasanya digunakan sebagai bandul kunci. Bisa juga sebagai hiasan dinding atau digantung di mana terserah. Dari yang terbesar, kendang jimbe yang pernah saya buat itu panjangnya sampai 70 cm. Namun ada banyak lagi yang mungkin lebih, karena ada kendang jimbe yang panjangnya hampir 1 meter, itu juga ada.
Nah, ciri khasnya kendang jimbe itu bentuknya selalu begini. Ini ya. Jadi yang ini bagian kepalanya, yang ini ekornya. Ini ikon pengrajin Blitar. Jadi jika kalian berkunjung ke Blitar, jangan lupa untuk pergi ke wilayah Tanggung Santren. Karena di sana berkumpulnya para pengusaha pengrajin kendang jimbe. Dan kendang jimbe ini sudah ekspor. Entah kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ini sudah ekspor ke Cina dan Korea. Kalau nggak salah loh, kalau salah mohon dikoreksi. Terus untuk permasalahan, nah sekarang permasalahan. Kendang jimbe ini juga memiliki sebuah problem atau masalah. Maka lihat ini ada titik-titik lubang ini. Ini permasalahan yang sering disebut dengan nonol atau teter atau hama bubuk kayu sama saja. Dan juga ada masalah lagi karena musim hujan dan musim dingin. Problemnya yaitu jamur kayu. Itu yang sering dikeluhkan para pengrajin kendang. Tapi jangan khawatir karena saya punya solusi untuk itu, yaitu Lampros. Lampros ini formula khusus, nah, kelihatan kan? Lampros ini formula khusus untuk membasmi nonol atau teter atau bubuk kayu. Terus rayap juga bisa. Dan juga jamur pada kayu. Jadi 3 masalah cukup 1 solusinya, Lampros. Ya, ada sedikit. Oke, kita kembali ke jimbe. Karena ini bahan dasarnya kayu mauni. Walaupun kayu mauni itu bukan hanya bisa digunakan untuk kendang jimbe saja, namun kita fokusnya ke jimbe. Jimbe ini sangat bagus sekali untuk hiasan, karena di sini ada yang namanya dipainting. Dipainting ini proses memberi keindahan. Sini. Dan bila ini agak kendor, ini cukup dijemur saja. Cukup dijemur, kena terik matahari, sudah suaranya celing lagi. Ini karena kendor ya, karena belum saya jemur. Ya maklumlah musim hujan sekarang, tidak bisa ditebak. Kayu mahoni sendiri bisa digunakan untuk garan pijet juga bisa. Marakas telur juga bisa, asbak juga bisa. Terus apalagi ya, karena banyak ikon kerajinan ikon Blitar. Maaf agak belebet ya. Karena kerajinan khas Blitar itu bukan hanya kendang jimbe saja, tapi kendang jimbe ini merupakan ikon utama di Kota Blitar. Jadi jika kalian ingin berwisata atau mencari tempat hiburan atau ingin mencari ide atau ingin mencari inspirasi, kalian bisa jalan-jalan ke Blitar. Karena di situ bisa menikmati suasana di wilayah makam Bung Karno, sambil bisa melihat-lihat kendang jimbe kerajinan khas Kota Blitar. Ada banyak sekali di sana. Dan kalau mau lihat proses produksinya,
kalian bisa datang ke wilayah Tanggung Santren. Di sana ada banyak sekali pengrajin. Dan mungkin cukup segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat walaupun tidak banyak. Tapi sebelum saya tutup, saya selalu berdoa semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap usaha yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.